Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita diampuni semuanya. Dan dengan rahmat itu pula semoga Allah SWT membimbing kita di atas ketaatan dan menjaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman 38. Fahadhil umuru idza tanabbaha lahal insanu adraka anna tahqiqa babi saddid tara'i biqaddil basari anin nisa'i wa anis suwaril muharramati. Berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaiton. Tidaklah bersepi-sepi seorang laki-laki dengan wanita yang tidak halal, melainkan yang ketiganya adalah setan. Apabila kita memperhatikan secara mendalam tentang hadis yang mulia ini, maka sungguhnya usaha di dalam menutup celah maksiat, khususnya maksiat yang bisa menyeret kepada perbuatan zina, yaitu menjaga pandangan, menjaga mata dari melihat wanita yang tidak halal, dan juga menjaga mata dari video, gambar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang bisa membangkitkan syahwat. Wa kadzalika tajannubu asbabil fitnati kal aswaqi wa majalisil awami alladzina la yubaluna bidinihim. Demikian juga selain menjaga pandangan, pintu-pintu, celah-celah yang bisa menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang fasik, yaitu menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah, ya, menjaga diri, berhati-hati ketika berada di aswaq, di pasar-pasar, ya. Dan kita tahu, ya, di pasar itu manusia bermacam-macam. Ada yang membuka aurat, ada yang menutup aurat, ya. Ada yang mempertontonkan hal-hal yang diharamkan, ada yang bercampur, bahkan melakukan maksiat, ya. Demikian juga hendaknya menjauhi majalisil awam, tempat berkumpulnya orang-orang awam yang agamanya rusak, ya. Kecuali kalau memang kita ingin mendakwahi mereka, kecuali kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Berkumpul dengan orang-orang yang rusak agamanya, la yubaluna bidinihim, orang-orang yang tidak memperdulikan agamanya, ya, berlama-lamaan berkumpul dengan mereka, ini juga bisa mempengaruhi keadaan jiwa kita, bisa mempengaruhi psikologis seseorang, ya. Apalagi tidak ada niat untuk beramar nahi mungkar, hanya sekedar iseng saja, hanya sekedar, ya, mengisi waktu luang saja, ini berbahaya, ya. Berbeda kalau memang niatnya ingin mengajak mereka kepada kebaikan, ya, itu tentu dianjurkan. Tapi kalau tidak ada tujuan yang syar'i, ya, tidak ada faidahnya, hanya sekedar kumpul, ya, maka ini tidak diperbolehkan, hendaknya dijauhi.
Wa fi muqabili hadza majalisati sholihina wa kasratil maksi fil masajid. Dan sebagai penggantinya, sebagai alternatif hendaknya mendatangi majalisati sholihin, majelis perkumpulan orang-orang yang soleh, mendatangi majelis ilmu, mendatangi ya orang-orang yang bisa didengarkan nasihatnya, orang-orang yang selamat akidahnya, orang-orang yang selamat manhajnya, orang-orang yang dikenal baik akhlaknya, orang-orang yang menjauhi muamalah yang diharamkan, ya, orang-orang yang jauh dari melakukan praktek riba, melakukan perbuatan gosip, ya. Yaitu orang-orang yang soleh, dan kita bisa melihat ya bagaimana tingkah laku orang tersebut, ya, dari sisi tauhidnya, dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya, dari sisi muamalahnya, ya. Dan hendaknya banyak berdiam diri di masjid, ya. Banyak mendatangi masjid, banyak menghadiri sholat berjamaah ke masjid, banyak menghadiri majelis ilmu di masjid, ya. Membaca Al-Quran di masjid, memperbanyak sholat sunnah, ya. Maka ini sebagai alternatif, ya, alternatif mengisi kekosongan waktu daripada kita nganggur, tidak ada pekerjaan, pekerjaan sudah selesai, tidak ada PR, tidak ada pekerjaan rumah, tidak ada ya, hal yang dilakukan, maka bisa jadikan alternatif, yaitu berdiam diri di masjid, ya, entah sholat sunnah, entah membaca Al-Quran, ya, entah berzikir. Ini kalau memungkinkan, ya, ya di sela-sela istirahat atau setelah pekerjaan selesai. Kemudian berikutnya wal i'tijali fil buyuti inda wujudil fitnah. Jika tidak memungkinkan untuk berdiam diri di masjid, masjidnya jauh dari rumah, tidak ada kendaraan, dan hendaknya ia mengasingkan diri di rumahnya ketika lingkungan sekitarnya didominasi oleh fitnah, ya. Tidak ada pilihan lain, ya. Rumah hanya punya satu misalnya, itu pun kontrak, ya. Tidak mampu mengontrak rumah yang berada di lingkungan yang jauh dari fitnah. Ya, di sekelilingnya adalah lingkungan yang banyak orang-orang pelaku maksiat, ya. Banyak orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, ya. Yang dikhawatirkan dirinya akan terpengaruh, ya. Di sekelilingnya banyak orang-orang yang akidahnya rusak. Maka kalau tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya lebih banyak mengasingkan diri di dalam rumah. Ya, kalaupun kenal, hanya sekedar saja. Kita mengenal tetangga, sekedarnya saja. Ya, mengucapkan salam ketika melewati mereka, bermuka manis, ya, bermuka ceria di hadapan mereka. Ya, sekedarnya saja. Ya. Tidak kemudian kita larut, ya, ikut nimbrung, ikut berlama-lamaan duduk dengan mereka, ya, dan tidak ada faidahnya di situ, maka hendaknya ditinggalkan. Ya, kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk hidayah tauhid, belum mendapatkan petunjuk kepada sunnah, belum mendapatkan petunjuk akhlak yang baik, belum mendapatkan hidayah muamalah yang syar'i. Kita doakan, ya, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah kita, ya, meskipun lingkungan di sekitar rumah kita lingkungan yang penuh dengan fitnah, ya. Wa adama mukhalitati ahli syarri, ya. Dan jangan coba-coba, ya, berlama-lamaan berkumpul secara intens dengan ahli maksiat, ya. Kalau sudah ahli maksiat itu berarti
bukan hanya sekedar pelaku maksiat biasa, ahli syarr, ahli keburukan. Ya. Orang yang mengajarkan bid'ah, mengajak kebid'ahan misalnya. Atau orang yang dikenal sering mengajak kepada kesyirikan. Ya. Paranormal, dukun. Ya. Atau orang yang cenderung kepada hal-hal yang mistik. Ya. Sering mengajak ya, kepada perbuatan yang mendekati kesyirikan. Orang-orang yang sering mengkeramatkan kuburan misalnya. Ya, berlama-lamaan ya, berteman akrab secara intens, maka hendaknya dijauhi. Ya. Kalaupun hanya sekedar kenal, maka tidak mengapa. Ya, kita harus kenal dengan tetangga. Ya. Tapi kalau dia ahli syarr, orang yang memiliki track record sangat buruk, ya, entah itu akidahnya, entah itu muamalahnya, entah itu akhlaknya, hendaknya jangan dijadikan teman akrab. Jangan berlama-lamaan, ya, berkumpul dengan mereka, karena ini bisa mempengaruhi kondisi keadaan jiwa kita. Ya. Kita jangan percaya diri bahwa kita ini kuat, ya, kecuali niat kita adalah mendakwahi, ya, mendakwahi mereka, mengajak mereka, menawarkan kebaikan kepada mereka. Kalau kita tidak mampu, maka jangan. Ya, cukup mendoakan saja. Ya. Kullu hadhihi min a'dhami asbabi al-wiqayati minadz-dzunubi wal ma'asi. Inilah contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis, sebab-sebab penjagaan diri dari dosa-dosa dan maksiat. Walihada kana as-salafu fi usuri maddatin yarawna anna al-ujlata qad ana waqtuha. Dan para pendahulu kita yang saleh, ketika mereka berada di waktu-waktu yang sulit untuk beribadah, sulit untuk menampakkan keislaman, sulit untuk menjalankan agama, ya, maka mereka akan melihat situasi yang memungkinkan untuk ujlah, untuk mengasingkan diri. Ya, ketika waktunya sudah memungkinkan, maka mereka akan berpindah, akan hijrah. Likasrati syarri wal fitnati, karena banyaknya keburukan dan fitnah. Ya, dan ini pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Di antara mereka ada yang ujlah ke Habasyah, ada yang ujlah ke Madinah, padahal mereka berada di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi waktu-waktu ketika terjadinya banyaknya fitnah, banyaknya keburukan, sulit untuk menjalankan akidah yang benar, sulit untuk menegakkan sunnah Nabi SAW, sulit untuk menampilkan identitas keislaman, ya, apalagi minoritas. Ya. Kalau memang dipandang perlu untuk pindah-pindah, ya, mengasingkan diri, ya. Dan kalau memang situasinya sudah aman, ya, boleh kembali atau tidak kembali. Itu pilihan. Ya. Para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, beliau hijrah dari tempat kelahirannya menuju Madinah. Bahkan orang yang tidak mau pindah dari tempat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan agama, mendapatkan celaan dari para malaikat. Ya. Orang yang tidak mau pindah dari tempat di mana sulit untuk menjalankan agama, bahkan dimusuhi, bahkan terancam keamanannya, ya, orang yang tidak mau pindah justru akan mendapatkan celaan dari para malaikat. Ya. Dan itu ada dikisahkan dalam surat Al-Baqarah, ya, kisah orang-orang yang dicela oleh para malaikat. Ya, mereka muslim, tetapi mereka tidak mau berikhtiar, tidak mau berujlah, tidak mau mengasingkan diri dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Walakinnal ujlata aidan laha akamun wa syurutun wa quyudun yang bagi an tufqahu. Ya. Dan ujlah tentu saja
ya, memiliki hukum-hukum tersendiri, memiliki syarat-syarat, kaidah-kaidah yang harus dipahami. Pada intinya, uzlah itu bisa dilakukan ketika nyawa terancam, ketika agama tidak bisa dijalankan, ya. Atau khawatir dirinya bisa kembali kepada perangai jahiliyah. Ya, ia sudah berusaha hijrah mendapatkan hidayah, namun ia tidak pindah tempat, tidak hijrah secara lokasi. Ya, maka dikhawatirkan, ya, hidayah yang sudah ia dapatkan itu akan bisa tererosi, akan bisa tergerus dengan lingkungan yang buruk. Bisa jadi ia akan kembali seperti semula, seperti sebelum mendapatkan hidayah. Seperti sebelum mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, ya. Dan sangat mungkin terjadi, ya. Falladhi ya'tajilu ma'al ilmi wal fiqhi, dan ujlah itu, ya, harus dengan ilmu, harus dengan pemahaman, ya. Dan kita bisa menanyakan kepada orang-orang alim, kepada para ulama, kapan harus ujlah, kapan tidak. Ma'a ta'diyatihi lil wajibati minas sholati fil masajid wa ghairiha fahuwa ala khairin. Sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat, kaidah-kaidah, hukum-hukum di dalam ujlah, sehingga ia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti salat 5 waktu secara berjamaah di masjid, ya, wa ghairiha fahuwa ala khairin, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa amma man ya'tajilu ajahlin fala rubbama istahwadha alaihi asyaitan wa labbasa alaihi fi dini. Dan ujlah apabila tidak disertai dengan ilmu, ujlah hanya dengan bermodalkan semangat saja tanpa bertanya kepada para ulama, ya. Ujlah karena kejahilan, maka bisa jadi ujlahnya tersebut, ya, merupakan talbis, ya, merupakan hasil tipuan syaitan yang mengkaburkan, ya, agama seseorang. Ada orang yang ujlah dari negeri Indonesia ke negeri Irak misalnya, hanya karena meyakini Indonesia ini adalah negeri kufur, ya. Padahal di negeri kita masih bebas menjalankan agama dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Adzan masih diperbolehkan, sholat Jumat masih diperbolehkan, bahkan ibadah haji, zakat, perkawinan itu masih diatur oleh negara, ya. Meskipun tidak sempurna, ya, masih banyak undang-undang yang masih tidak mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi, ya, kita masih bisa menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Namun karena kebodohannya, ia ujlah ke luar Indonesia, ke Irak, ya, ke Syam, ke Suriah, ya, hanya bermodalkan semangat saja tanpa ilmu. Maka ini justru malah was-was yang berasal dari setan. Setan telah mengganggunya. Setan telah menguasai orang yang jahil di atas agamanya, ya, sehingga ketika mereka mendapatkan jalan buntu, tidak bisa kembali lagi ke Indonesia, tidak bisa lagi pulang ke kampung halamannya. Dan tentu ini adalah musibah, ya, karena ujlah hanya bermodalkan semangat, tidak bertanya dulu kepada ahli ilmu, tidak bertanya dulu kepada para ulama, ya. Sehingga kita harus berhati-hati kapan diperbolehkan, kapan diwajibkan ujlah, dan kapan diharamkan ujlah. Maka kita harus bertanya kepada para ulama. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.